Lihat yang di sini. Pendemo ini sampai kejang-kejang ya karena dipukul oleh oknum kepolisian. Astagfirullahaladzim. Ini benar-benar ngeri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gedung DPRD Makassar dibakar oleh para pendemo. Sekarang demonya sudah bukan lagi hanya di Jakarta saja, melainkan ini sudah merembet ke daerah-daerah lain, seperti di Makassar, Surabaya, Medan, dan daerah lainnya. Di Medan ada sesuatu yang sangat menyedihkan, seorang pendemo dipukul oleh oknum kepolisian sampai kejang-kejang. Saya nggak tahu pada akhirnya apakah pendemo itu meninggal dunia atau bagaimana. Saya nggak ngerti, cuman kalau kita lihat videonya itu parah banget. Coba kita lihat dulu ya. Tuh dipukulin. Nah, temannya lari terus dikejar. Tapi pada akhirnya temannya yang lari ini ya ketangkep juga karena oknum polisinya banyak. Oh, lolos. Ada yang jemput pakai motor, akhirnya lolos. Aduh ya Allah, coba teman-teman lihat nih ya. Lihat yang di sini. Pendemo ini sampai kejang-kejang ya karena dipukul oleh oknum kepolisian. Astagfirullahaladzim. Ini benar-benar ngeri ya. Ya Allah. Polisi yang ditugaskan ke lokasi demo itu untuk mengamankan demo tersebut, bukan membunuh para pendemo. Tetapi tidak bisa kita pungkiri juga ya bahwa para pendemo itu ada yang tindakannya anarkis. Bahkan ada yang dengan sengaja menarget serangannya kepada pihak kepolisian. Akhirnya terjadilah saling serang antara polisi dengan para pendemo. Dua-duanya nggak ada yang bisa kita benarkan. Oknum kepolisian yang bertindak keras, tidak bisa kita benarkan. Begitupun juga para pendemo yang anarkis, yang bertindak keras, itu juga tidak bisa kita benarkan. Situasi sudah tidak kondusif lagi. Para pendemo sudah tidak seperti pada misi awal menyampaikan aspirasi, melainkan ini sudah menjadi peperangan. Tetapi coba kita balik lagi di akar awal persoalannya sebelum terjadi demo. Awalnya ribut masalah tunjangan DPR yang naik, yang katanya uang kos-kosan atau uang kontrakan 50 juta per bulan atau dikalkulasi bisa 3 juta per hari. Dari situlah desas-desus muncul aspirasi bubarkan DPR, lalu muncullah demo. Ditambah lagi demo ini semakin panas karena ada salah satu anggota DPR yang bernama Ahmad Syahroni mengatakan yang mau membubarkan DPR itu adalah orang paling tolol sedunia. Catat nih, orang yang cuman mental bilang bubarin DPR itulah orang tolol sedunia. Semestinya sebelum terjadi demo, pihak pemerintah kita cepat mengambil tindakan batalkan kenaikan gaji anggota DPR dan beri hukuman kepada oknum anggota DPR yang memprovokasi masyarakat. Tapi sayangnya ketika demo pertama terjadi, ketua DPR dan jajarannya malah diberikan penghargaan. Pada saat demo berlangsung, mereka bagi-bagi penghargaan. Ya, ini semakin menambah amarah masyarakat. Yang jadi korban pada akhirnya ya para pendemo dan pihak kepolisian yang bertugas di lapangan.
mereka yang babak belur. Sampai pada akhirnya ada ojol yang meninggal dunia ya, jadi korban dalam demo tanggal 28 kemarin. Dan oknum kepolisian yang ada di dalam mobil itu kabarnya juga sudah disidang ya. Dalam sidang tersebut, oknum polisi yang menyetir mobil Barakuda itu memberikan penjelasan seperti ini. Coba kita dengarkan ya. Itu mobil, kalau saya berhentikan, habis Pak. Habis karena mereka sudah nyerang pakai batu, pakai bom molotov. Oh, jadi mereka itu nyerang pakai batu, pakai bom molotov ya, botol gitu dilempar kepada mobil Barakuda tersebut. Nah, saya sebagai kreator, saya mampu menyelamatkan orang yang di dalam kendaraan saya. Kalau saya berhenti, habis semuanya. 5 menit selesai. Alhamdulillah. Tuhan kasih selamat dalam itu ada gak masuk sedikit selamat lah kita. Yang saya pikirkan manusia yang ada di kendaraan harus selamat. Saya di sini kemarin itu ya. Saya tidak mengerti posisi orang karena saya tidak memperhatikan orang kanan kiri Pak. Saya nggak memperhatikan itu supir atau siapa. Karena jalanan batu semua sih batu. Iya. Di saat itu jalanan itu sudah banyak batu Pak. Jadi saya nggak ngerti apakah itu perpecahan apa itu yang bertengah itu Pak. Jadi saya hantam aja. Karena kalau nggak saya terobos itu selesai Pak udah masa penuh. itu tinggi gak umumnya? Saya tinggi. Tinggi. Jadi kan orang berdiri dari samping kelihatan nggak? Dari depan Kaca saya itu kan gelap pakai lampu Pak. Mobil saya itu pakai lampu gelap. Nah di saat itu asap dalam kan penuh. Saya pakai lampu tembak, saya itu fokus ke depan Pak. Oke, itu tadi penjelasannya. Jadi memang Pak polisinya ya sengaja meneruskan laju mobilnya karena polisinya juga katanya diserang menggunakan batu, bom molotov, botol. Sebenarnya mobil tersebut kan bukan mobil biasa ya, melainkan itu mobil tempur lapis baja yang dikatakan anti peluru, bahkan mampu menahan ledakan granat. Jadi kalau cuma lemparan batu, lemparan botol ya tidak berpengaruh sebenarnya terhadap anggota kepolisian yang ada di dalam mobil tersebut. Cuman yang berbahaya kalau mobil tersebut dibakar. Ya walaupun itu anti peluru, anti granat, tapi kalau mobilnya dibakar tentu pihak kepolisian yang ada di dalam mobil itu juga kepanasan akhirnya. Nah inilah yang dikhawatirkan oleh polisi pada saat itu. Makanya langsung tancap gas sampai ngelindes ojol tersebut. Ya memang sih kalau kita lihat salah satu faktor terbesarnya juga ini yang nyetir panik ya. Makanya ya seperti itu. Kalau seandainya nggak panik ya, coba kita lihat ya. Nah kalau seandainya nggak panik, ini kan jalannya lebar. Nah ini bisa mundur dulu, biarkan orang menarik ojol yang kejepit di situ. Setelah ditarik, ya udah, baru lanjut jalankan mobil itu. Ini kan mobil Barakuda, nggak langsung hancur. Semestinya masih ada waktu sesaat membiarkan ojol itu diselamatkan, baru lanjut jalan. Nah ini nggak nunggu ojolnya diselamatkan dulu, langsung ngelindes aja. Ya itu tadi faktornya mungkin karena memang panik, situasi sudah bukan seperti demo, melainkan ini sudah perang. Ya, ini perang lawan pendemo udah sepanik itu, apalagi perang melawan negara lain. Wah, bagaimanapun juga tetap itu dikategorikan kelalaian dalam bekerja, tidak profesionalisme dalam bekerja. Tidak ada yang bisa kita benarkan dalam hal ini ya. Para pendemo yang anarkis kita tidak bisa benarkan juga. Para pihak penegak hukum, kepolisian yang ada di lapangan demo yang tindakannya juga keras, tidak bisa kita benarkan juga. Kita akan terus mengamati situasi ini sampai benar-benar ada kejelasan ya. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Subscribe dan juga loncengnya ditekan sebagai notifikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.